Ibu-ibu pekerja yang sukanya kesannya simple dan elegan, atau warna-warna bold yang target pasarnya biasanya menengah ke atas dengan brand luxury dan menampilkan desain yang minimalis. Dan satu lagi yang tadi kita singgung, ada yang playful. Ini biasanya target pasarnya anak-anak yang suka banyak warna-warna yang nabrak gitu, seperti kartun ya, kayak Upin-Ipin yang tadi pas saya masuk tiba-tiba kepalanya gede gitu ya, badannya kecil. Terus tapi anak-anak suka. Siapa yang nggak tahu Upin-Ipin sekarang? Anak baru lahir pun tahu ya ibu ya. Next Pak. Nah, tipsnya apa? Yang pertama kita harus tahu nih target pasar kita apa. Dari segi usia, seleranya, gaya hidupnya seperti apa. Karena kadang-kadang ya ibu ya, beda kompleks, beda lagi gaya hidupnya, betul nggak? Kompleks A, perumahan A dengan kompleks yang B, beda cara hidupnya, beda gayanya, beda seleranya juga. Sesuaikan dengan desain dan karakter produknya, terus menggunakan warna juga yang sesuai dengan target pasar kita. Kalau misalnya target pasarnya anak-anak, biasanya kurang menyukai warna-warna pastel atau yang satu warna aja gitu. Karena mereka lebih suka yang berwarna. Next. Ini yang tadi saya singgung di awal, 60 sampai dengan 70% keputusan pembelian itu terjadi di rak beli. Ini berdasarkan Shopper Marketing Institute. Jadi ini berdasarkan penelitian, bukan kata saya. Itulah kenapa kemasan itu sangat penting, atau desain kemasan itu sangat penting untuk kita. Walaupun kita UMKM baru ngebangun produk kita, tapi kita juga wajib untuk bisa memikirkan kemasannya mau seperti apa, agar kita bisa mengangkat produk kita menjadi produk yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan bisa naik kelas. Next. Nah, masuk nih pertanyaannya. Saya ngomongnya terlalu cepat nggak ibu? Enggak ya. Ada yang tahu ini kue apa? Kue lumpang. Pintar ibu-ibu di sini semua ya. Oh iya, tukang kue. Ibunya jual kue apa bu? Oh ini tuh ibu tukang kue. Ibu jual kue basah ya? Oh iya baik. Ibu ada jual kue ini juga? Ada berapa bu satu piece-nya? 1.000 aja. Kira-kira ibu bisa nggak jual produk ini satu piece-nya 5.000? Nggak bisa. Ada nggak yang beli kalau ibunya jual produknya 5.000 satu kue lumpang ini? Bisa. Bisanya kenapa? Biasanya ikut cara tempat penataannya, packagingnya, terus bagian tempat kayak biasanya gitu kan. Asli, siapa namanya? Oke, kata Kak Asri bisa kalau kemasannya bagus dan tempat penjualannya juga sesuai dengan target pasar. Oke, kita next Bang. Nah, kalau seperti ini mau nggak beli dengan harga satu piece-nya 5.000? Mau ya ibu ya? Kemurahan. Oke, ibunya bilang kemurahan. Kira-kira harganya berapa bu kalau menurut ibu dengan packaging seperti ini? Iya, saya bilang kemurahan. Isi yang tadi dijual 1.000 per pieces, ini isinya tetap 10, berarti kan 10.000. Terus tasnya, boxnya itu yang membuat kemurahan menurut saya. Iya, kemasan packaging apa? Saya baru kali ini ikut pelatihan, jadi belum tahu istilah-istilah. Iya, terima kasih. Iya. Betul. Jadi walaupun ini semuanya baru pertama kali pelatihan ya, tapi kok pada pintar-pintar ya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kelas ini. Hebat banget ibu-ibunya, walaupun pertama kali pelatihan tapi di sini keren-keren loh ibu. Bisa menjawab dan tahu dengan istilah-istilah serta perkembangan zaman gitu. Kayak abangnya udah pakai teknologi untuk mendesain.
udah tahu packaging juga, dan udah melek HPP ibunya tadi juga disinggung gitu ya. Benar. Jadi di sini yang dijual bukan hanya produknya ya ibu ya, tapi di situ juga ada branding produk yang di dalamnya ada kemasan, ada desain, dan ada pelayanan yang dijual sehingga membuat produknya jadi lebih mahal. Ini dari brand Vince Rasakti dijual dengan harga 65.000 per boxnya, belum termasuk ongkir. Mungkin bagus ya Bu ya. Nah mungkin bisa jadi referensi untuk ibu ya ke depan ya. Bisa scroll gitu ya. Bisa cari. Enggak ibu, bukan masalah tega dan enggak teganya ibu. Tapi di sini target pasarnya. Kalau biasanya ibu jual di penitipan kue yang memang 1.000, enggak mungkin kita taruh yang kayak gini ya ibu ya. Tapi mungkin suatu saat nanti ibu mau memasukkan pelanggan ibu di mall Grand Mall Batam misalnya, udah nggak ada lagi ibu di situ harganya 1.000, betul? Nah pasarnya udah menengah ke atas kalau di situ. Orang-orang yang datang ke situ orang-orang yang ada duit. Walaupun beberapa ada yang lihat-lihat aja ya buat cuci mata, tapi kebanyakannya di situ orang-orang yang ada duitnya. Dan produk-produk tradisional kayak gini biasanya banyak dicari, seperti tadi keripik Mak Jun, ibunya bilang udah hand carry ke Thailand ya ibu ya. Thailand apa Malaysia tadi ya? Thailand. Nah, udah dijadikan oleh-oleh. Karena memang orang-orang luar itu pengen merasakan produk-produk tradisional kita. Dan kenapa brand ini berani menjual jajanan pasar dengan harga yang begitu tinggi? Mereka berangkat dari permasalahan yang pertama, tidak semua orang suka masuk ke pasar. Itu yang pertama saya singgung tadi. Tidak semua orang suka dengan keramaian atau bau yang ada di pasar, bau-bau jualan gitu ya, dan beceknya di pasar itu ibu. Enggak semua orang. Terus enggak semua orang juga bisa makan panganan di pinggir jalan, betul? Kita tidak mengecilkan ya ibu ya. Kita tidak mengecilkan atau mengatakan kalau yang jual produk di jalanan itu tidak higienis atau apa, tidak. Ini berdasarkan cerita dari brand ini, kenapa brandnya bisa terbentuk dan kenapa mereka menjual produk ini di mall. Mereka jualnya di Grand Indonesia kalau nggak salah saya. Mereka sudah punya 15 cabang dari 2015. Berangkat dari permasalahan beberapa orang yang ingin memakan produk-produk atau kue tradisional yang ada di pasar atau jajanan pasar, tapi tidak mau ke pasar dan merasa bahwa jajanan di pasar kurang higienis, terciptalah brand ini gitu. Jadi orang-orang menengah ke atas yang pengen merasakan jajanan pasar dengan standar higienitas yang menurut mereka baik, dengan bahan-bahan premium, maka mereka akan memilih produk ini. Dan tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, kalau misalnya kita bawa ini untuk hand carry, oleh-oleh, bagus kan? Hampers juga betul. Lebaran biasanya orang cari hampers ya Bapak Ibu ya, untuk dikirimkan ke keluarga, ke tetangga atau ke kerabat. Nah ini bisa dijadikan salah satu pilihan gitu. Kenapa enggak? Kadang-kadang tuh ya, kalau saya ketemu UMKM, apalagi di pelatihan seperti ini, kalau kita tanyakan kan kepada mereka jualannya apa, yang jualannya pop ice, yang jualannya kue basah, suka malu mau info dia jualan apa. Betul? Karena merasa apa? Karena merasa produk mereka biasa aja, produk mereka tidak menarik dan tidak apa ya, maksudnya mungkin merasa kurang bisa bersaing dengan produk-produk lainnya teman-teman yang di kelas ini gitu ya. Tapi berangkat dari sini Bapak Ibu, sekarang gimana? Ternyata produk-produk tradisional juga bisa naik kelas kan? Ternyata produk-produk tradisional juga bisa dijadikan oleh-oleh yang juga bagus gitu, menarik. Dan justru ini kalau biasanya orang makan kue seribuan, bahwa ini kayaknya lebih keren gitu ya. Betul ya. Nah, lanjut. Ada satu lagi produk tradisional juga yang dijual dengan harga yang tinggi. Betul. Ibunya kayaknya FYP TikToknya makanan aja ya Bu ya.